Halo guys, Bli Ade di sini. Selamat datang di channel Karisma Rider, dan kali ini saya akan membahas sesuatu yang menurut saya gimana ya? Menurut saya adalah rahasia perusahaan. Sebenarnya ide dari video ini saya bikin karena saya pingin membersihkan salah satu helm saya yang sering banget dipakai, dan helm ini adalah helm yang sangat legendaris ya. Saya beli helm ini dari zaman dulu punya si putih ya, karena saya pingin helm yang matching dengan warnanya si putih dulu. Sekarang ini sudah di 2020, di zaman-zaman pandemi ya, dan helm ini masih ada dan sering banget dipakai, dan helm ini sudah merekam banyak banget percakapan waktu saya riding dengan teman-teman. So, helm apakah ini? Ini dia helm legendaris Karisma Rider yang biru, merah, putih HJC Arpa 11. Teman-teman, gimana? Kalian suka nggak sinematik saya yang ala-ala bikinnya cuma di atas meja begitu? So, ini dia helmnya. Wah, helm ini udah lama banget ya. Udah berapa tahun gitu ya. Ini dari zaman dulu sebelum saya kecelakaan, bahkan helm ini udah ada ya. Pertama kali saya beli helm ini tuh saya kayak sayang banget gitu makainya, karena helm ini pas dateng bener-bener gimana ya, warnanya itu bener-bener yang saya inginkan. Jadi saya pikirnya itu, oh kalau motovlog saya pakai HJC yang lama, itu kalian mungkin tahu juga itu helm legend ya, itu sudah kecelakaan 2 kali itu dia helmnya. Sedangkan helm ini saya mimpinya dulu helmnya mau dibawa untuk ke track atau cuma foto-foto doang, atau kalau kameranya itu nggak di helm gitu. Jadi kalian mungkin banyak melihat beberapa postingan Instagram saya tuh saya riding dengan si putih dengan helm ini tapi tidak ada kameranya. Jadi setelah saya kecelakaan kedua ya, motornya sudah dibeli sama Bro William ya, yang si putih udah jadi si hitam, dan si hitam udah dijual lagi dan udah hilang entah kemana lah. Tapi yang jelas helmnya masih terus saya pakai semenjak saya dapat si Sylvie, itu terus saya pakai helmnya ini. Saya intinya karena sudah kecelakaan 2 kali dengan helm yang sama, saya kayak berpikir aduh mau buang sial gitu loh, makanya saya nggak mau pakai helm itu lagi buat riding. Jadi saya pakai helm ini yang kedua. Jadi ini helm untuk gantinya lah HJC yang sebelumnya gitu, karena ya sama merek dan sama kenyamanannya. Dan ini menurut saya sangat ringan ya helmnya, dan angle view-nya itu lebih lebar daripada HJC saya yang sebelumnya. Mari kita bahas helm ini. Jadi saya akan membongkar helm ini dan memberitahu rahasia-rahasianya apa aja. Tapi ini kayak ini settingan paling terbaru ya, karena biasanya saya pakai GoPro 4, tapi sekarang ini helmnya saya pasangin GoPro 7 Senanya itu masih yang lama. Mungkin kalian tahu saya punya yang 30K ya, kalau kalian lihat gambar saya yang helm KYT itu waktu di foto sama Dominic itu pakai 30K. Sekarang 30K saya di helm yang lain, dan ini adalah Sena 10S. Itu yang saya pakai ini untuk ngerekam obrolan saya dengan teman-teman yang lain gitu loh. Jadi saya akan menunjukkan sama kalian apa sih rahasianya Karisma Rider. Wes, gaya sekali. Gimana sih caranya motovlog biar audionya tuh enak didengar, dan gimana caranya biar ngerekam suara motor masih enak didengar, lingkungan masih kedengeran, dan juga suara obrolan Sena juga bisa kedengeran. Jadi saya sudah siapkan ini. Jadi saya mau taruh di sini, terus nanti helmnya begini ya. Sebenarnya tujuan utama saya itu saya ingin bersihin helm ini, karena helm ini akan direncanakan untuk jangan dikasih tahu sekarang. Pokoknya kalau kalian yang mau tahu, komentar mau diapain nih helm ini. Saya mau bersihin, karena ini saya pakai udah lama. Saya ini orangnya nggak begitu soal bersihin helm itu nggak begitu rajin. Saya mau bedah, karena sekali dibuka ini ribet banget guys, karena banyak banget hal yang saya eksperimen ya semenjak saya mulai motovlog sampai sekarang. Dan ini juga banyak dibantu oleh Bro Sakti Moto Haji untuk membuat helm ini bisa menjadi helm yang sangat reliable ya, untuk ngerekam percakapan waktu saya ngobrol sama
teman-teman, ataupun kalau misalnya riding sendiri itu masih bisa dipakai helm ini. Oke, ini helm juga banyak stikernya ya, stikernya yang dikirim dari Harald, sampai jaketnya saya pakai buat video ini. Ini terima kasih banget nih, bukti pertemanan dari Charisma Rider dan si Harald ya. Dari Pro Street juga itu aja sih, karena stikernya matching aja warnanya, makanya saya pasang di sini. Saya orangnya suka matching color gitu loh. Kalau misalnya ada warna yang lain, saya suka nggak srek ya. Langsung aja kita ganti kamera angle-nya buat bongkar helm ini. Oke deh teman-teman, jadi sekarang saya mulai aja ya. Jadi helm ini kenapa saya bisa ngerekam obrolan Sena sambil ngerekam omongan saya, dan juga bisa gimana ya, dengerin suara motor dengan lebih gimana ya, lebih real gitu loh menurut saya itu. Jadi saya menggunakan sistem yang diajarin oleh Bro Saktimoto Aji. Jadi namanya itu adalah dual mic system. Jadi helm ini ada dua mic-nya guys. Jadi kita akan bongkar kayak gimana sih caranya saya pasang ya. Nah ini jadi kalau bisa kalian lihat ini saya sengaja tidak kencengin karena agak ribet sih ya. Setiap saya ngerekam itu, misalnya mau buka kaca, ini harus saya beginikan dulu baru saya bisa buka kacanya. Nah gitu, habis itu saya balikin lagi gitu. Tapi itu di video nggak pernah kelihatan karena saya selalu cut. Oke, jadi kita buka HJC itu gampang sekali bukanya, tinggal begini aja. Ini sama di sebelah sini juga sama, tinggal ditarik. Tarik terus lepas kan. Oh ya, saya mau nunjukin juga ini ada visor hitam ya. Visor hitamnya ada stiker dari di Jakarta Roots. Wes, jarang saya pakai ini yang hitam karena saya entah kenapa lebih suka yang blue. Soalnya iridium blue ini cocok, pas banget warnanya. Terus pas kalau dilihat di foto itu serem banget. Nah ini yang hitam nih, ini ada tulisan ya kali nggak miringnya. Ini bukti pertemanan saya dengan The Jakarta Roots. Yang waktu itu dikirim juga bareng sama Sportbike Indonesia, tapi stikernya Sportbike Indonesia ada di helm di HJC yang satunya. Masih ada kok helmnya, santai. Oke, aduh mulai dari mana ya? Oke, GoPro-nya dulu udah dibuka. Nah, tinggal buka begini ya, kabelnya dari sini. Mount GoPro-nya juga saya sudah sangat gimana ya, udah rapi banget ya, jadi saya pakai skru yang seperti ini. Terus yang menarik ini adalah GoPro 7, karena GoPro 7 itu harus memakai audio adapter yang cukup besar. Jadi ini adalah casing yang kayak diciptakan pertama-pertama ya sama Ulanzi. Ini yang paling menurut saya paling make sense untuk di helm, karena audio adapternya itu ada di bawah ya, dipasang seperti ini. Mic-nya dicolok dari sebelah sini. Ini saya pakai duct tape aja. Ini harus dibuka juga sih. Ini salah saya guys. Harusnya jangan pakai duct tape lah. Kalau pakai duct tape tuh kadang-kadang lemnya bisa diem di cat helmnya. Jadi nggak bagus. Jadi ini saya harus lepasin pelan-pelan banget. Itu kalau kalian lihat ya. Tuh masih ada bekas-bekas lemnya tuh. Harusnya beli apa namanya, selotip yang namanya itu gaffer tape. Gaffer tape itu untuk orang-orang yang kerja di audio. Itu kuat kayak lakban tapi tidak meninggalkan bekas. Oke, jadi ini GoPro yang lepas begitu, maunya jatuh ke bawah. Jadi ini sekarang saya ingin ngasih tahu mount GoPro-nya itu bukan mount biasa ya. Maksudnya karena masalahnya kalau HJC Arpa 11 itu, kalau kalian lihat dari sini, ini tidak rata guys. Tekukan di sini, habis itu di sini nekuk lagi nih. Tekukan di sini sama tekukan di sini. Saya menggunakan salah satu jurus yang diajarkan juga sama si Bro Saktimoto Aji, itu saya memakai epoxy. Epoxy itu kayak gel gitu, terus kita remes-remes, dicampur gitu dengan reaksi kimia jadi keras. Nah, itu jadi saya pasang di situ. Kalau kalian mau saya bikin tutorialnya, komentarlah di bawah. Ya, tapi ya gitu, saya pakai epoxy. Jadi kalau kalian bisa lihat, ini sudah mengikuti permukaan helmnya. Kuat banget guys, ini kuat banget nih. Pakai 3M, 3M-nya tuh cuma satu aja kan. Biasanya kalau misalnya kalian yang motovlogger mungkin ya, yang mencoba untuk motovlog terus bingung mau pasang GoPro mount ini dengan menggunakan yang standar, tuh kadang-kadang kalian harus cari 3M lagi terus ditempel di, jadi banyak tempelannya. Sedangkan punya saya ini cuma satu aja tempelannya, jadi lebih kuat gitu. Buka Senanya ya.
Nah, Sena 10S ini Sena yang menurut saya sekarang itu sudah paling affordable, paling murah lah istilahnya, murah dan itu dengerin musiknya udah enak, terus suaranya udah oke lah, udah keras, terus kalian mau connect ke 30K bisa, ke Sena yang sebelumnya bisa, dan ini yang harganya menurut saya tuh di tengah-tengah lah, nggak begitu mahal. Jadi ini saya buka harus menggunakan kunci L ya, kalau nggak salah ada kunci L-nya, jadi chick padnya lepas dulu. Nah, ini menariknya, helm ini ada emergency chick pad ya. Kalian bisa tinggal tarik aja ini dengan paksa, terus ini kebuka. Tapi, ada tapinya guys. Helm ini, karena banyak banget perlengkapannya, saya matikan. Ada caranya ternyata setelah saya bongkar helm ini ya. Jadi bukanya sekarang masih manual aja seperti ini. Jadi emergency chick pad-nya saya matikan gitu loh. Jadi nggak bisa digunakan. Oke, kita lepas dulu di sini. Nah, ya, jadi kebuka seperti itu. Nah, ini sangat menarik nih guys. Oke, jadi karena Sena 10S itu kabelnya bisa dicopot-copot, saya masukkan ke sana nih. Biar kabelnya itu lebih rapi di telinga sebelah sini. Jadi kalau bahasa kerennya nih, saya sedang melakukan reverse engineering. Wes, reverse engineering itu maksudnya kayak kita belajar suatu hal yang kita nggak tahu gimana cara kerjanya dengan cara membongkar gimana alat itu terjadi gitu loh. Karena ini pasangnya cukup ribet guys. So, ini kalau kalian bisa lihat ya, tuh ada kabel kecil begitu. Ini mikrofon dari Senanya. Mudah-mudahan kelihatan di kamera itu. Ini ada mikrofon dari Sena. Di sini ini adalah mikrofon yang saya pasang untuk motovlog ya. Oke, sekarang kita buka bagian kepala ya, tinggal di klipnya nih, gampang banget dibuka. Nah, ini kelihatan nih otaknya nih semua tuh, lihat tuh. Kabelnya itu cukup kecil ya, jadi kalian benar-benar gimana ya, menurut saya tuh kalian harus hati-hati. Nah, ini ada kabel nih yang saya kasih painter tape. Nah, ya, jadi ini salah satu speakernya, ini sebelah kanan. Ini kalau kalian lihat, nah sini ini rahasianya nih. Ini adalah kabel Sena ya. Terus ini apa nih? Nah, jadi kabel ini adalah mikrofon yang kedua. Selipkan di sini. Ini ya, saya buka. Nah, jadi seperti ini guys. Tuh. Jadi mikrofonnya itu nempel sama speakernya di sini. Kadang-kadang saya posisikan sedemikian rupa ya, biar tidak sakit di telinga. Selalu test fit. Jadi setelah kalian pasang tuh, kalian pasang beginian, itu kalian harus ngerasain ini sakit nggak di telinga gitu. Jadi dan ini mikrofonnya cukup sakit jiwa sih ya. Ini saya pakai Rode. Pokoknya saya tampilin di layar mereknya. Ini speaker kanan udah lepas. Nah, ini speaker kiri. Nah, busanya ini sebenarnya yang bikin enak ya di telinga, tapi ini karena kejepit ini, atau mungkin karena kesodok sama kacamata saya. Jadi saya pakai kacamata kan, pas masukin kacamata tuh seret gitu, jadi ini udah worn out apa ya usang lah, udah usang, jadi udah tidak seperti baru. Ya, sekarang kita ngelepas Senanya. Nah, jadi menariknya kalau Sena itu, misalnya kalian punya satu Sena nih, terus kalian punya banyak helm. Nah, kalian bisa beli mountingnya aja nih. Mountingnya kalian bisa punya ada beberapa gitu loh. Cuma jeleknya mountingnya itu beda-beda. Kalau 10S ini dia mountingnya tuh yang 30K beda guys. Saya punya 30K, itu nggak bisa gonta-ganti gitu loh. Tapi kalau kalian misalnya punya ininya yang sama nih di setiap helm, ininya tinggal pindah-pindah aja gitu. Oke, jadi ini sekarang saya melepas chick pad yang lagi satu. Jadi chick padnya ini yang menahan mikrofon yang lagi satu ya, yang untuk motovlog. Kalau kalian bisa lihat ya di sini, ini saya lakban. Kan tadi ada emergency chick pad remover, jadi tinggal tarik ini bisa lepas kan. Nah, itu sebenarnya cara sistemnya itu, kalian melihat ini kan ada klipnya ya. Nah, jadi klipnya itu kalau ditarik ini lepas gitu, tret gitu. Jadi dia kalau ditarik paksa ke bawah itu klipnya lepas. Nah, karena saya masang ada alat banyak beginian ini ya, ini terus klipnya itu sering lepas. Jadi solusinya saya tahan dengan lakban begini. Ini cuma lakban ya, jadi kalau mau ditarik paksa juga pasti lepas sih. Kalau misalnya kalau misalnya saya kecelakaan nih, amit-amit ya, sama helm ini, terus saya tidak sadarkan diri, itu mereka nggak bisa sembarangan ngelepas helm gitu aja. Jadi caranya itu dengan melepas emergency chick pad ini gitu. Emang agak berat jadinya ngelepasnya, tapi saya yakin pasti bisa gitu loh. Cuma saya pasang begini itu cuma biar lebih kuat aja dia nahan alat-alat yang saya pasang di helm saya ini. Sudah dilepas ya semuanya. Terus sekarang saya melepas yang di kepala. Caranya gampang sekali sebenarnya. Tinggal kalian perhatikan yang klip di sini. Itu cuma ngeklip doang
doang ya, jadi kalian tinggal tarik. Nah, tarik begitu aja. Oke, jadi ini sekarang dibuka. Nah, jadi seperti itu. Sekarang lepas cheek pad. Apa namanya? Chin curtain ya. Nah, itu tinggal melepasin aja. Ya, jadi begitu guys. Tuh, seperti itu ya dalamnya tuh. Oke, ya ini telanjang, nggak ada apa-apanya. Nah, oke deh teman-teman. Sekarang saya ingin menunjukkan gimana cara kerjanya saya. Jadi intinya saya tuh pingin supaya GoPro ini pas saya download videonya, itu sudah ngerekam semuanya guys. Ngerekam percakapan dari Sena dan ucapan dari mulut saya. Jadi ini speaker yang tidak ditaruh mic-nya. Jadi ini speakernya ya. Jadi saya menunjukkan seperti ini nih. Sistem Sena itu ada speaker 2, terus ini mikrofonnya. Ini sistemnya Sena nih, mendengar lewat speaker ini dan ngobrol ke teman kalian tuh dari sini. Obrolan kalian nggak bakal masuk ke GoPro kecuali kalian punya GoPro Audio Pack. Nah, GoPro Audio Pack itu jeleknya dia koneksi dengan Bluetooth ya, jadi kalian harus ngecas lagi audio packnya. Terus kadang-kadang koneksinya tidak reliable gitu loh. Terus kadang-kadang pusing lah, pokoknya pusing kalau riding bareng sama teman-teman, harus setting GoPro Audio Pack dan segala macamnya. Terus kadang-kadang bisa ngerekam terus audionya nggak ada, kurang ringkes dan kurang otomatis aja. Maksudnya ya saya pinginnya yang otomatis, saya pencet ini aja satu pup, langsung ngerekam semuanya. Jadi ini sistem yang diajarkan sama Bro Sakimoto Aji dan saya sudah terapkan sudah hampir berapa ya, hampir 2 tahun sudah, dan ini sangat reliable karena selalu ngerekam. Modalnya sih cukup lumayan ya, karena ini mic-nya saya mencari mic yang kecil dan mic Rode ini cukup mahal. Waktu saya beli dulu itu sekitar $50 tuh bukan murah lagi ya. Mic yang ini untuk merekam dari mulut saya ya, ini saya pasang bulu-bulu. Ini fungsinya itu biar suara angin itu tidak mengganggu mikrofonnya. Kadang-kadang kalau misalnya kita nggak pasang ini nih, cuma pasang busa aja, itu masih kayak kerbek-kerbek, dia tuh keras banget gitu. Dan saya cukup panjang juga ya perjalanan mencari mic yang reliable, yang diedit itu masih gampang ya. Jadi ini mic mereknya tuh dari Purple Panda, itu saya beli di Amazon. Ini karena saya ngelihat motovlogger lain ya, kayak Chase on Two Wheels tuh pernah ngiklanin Purple Panda dan saya ngelihat harganya dia bagus gitu, terus saya beli dan ternyata ya memang bagus guys. Jadi ini Purple Panda ya. Purple Panda sama mic Rode ini koneksinya tuh TRRS. Ini keduanya itu masuk ke splitter guys. Jadi splitternya itu juga harus TRRS. TRRS itu yang 3 begini guys stripnya. Kalau stripnya cuma 2 itu TRS. Jadi ini splitter masuk jadi satu. Ini menarik nih. Jadi kalau kalian beli mic-nya Purple Panda ini kan Rode ya, dikasih adapternya yang mengubah dari TRRS, jadi cabang 3 koneksinya di sini. Nah, itu diubah jadi cabang 2 aja. Jadi cabang 2 itu TRS ya. Masuk ke sini, kabel merah ini cuma karena kabel merah ini dia bentuknya L. Nah, saya suka bentuknya L. Kenapa? Kalau misalnya bentuknya yang lurus begitu, itu kadang-kadang kena apa itu bisa rusak guys kabelnya. Nah, jadi saya taruh yang begini, itu kayak terlindungi begitu loh. Ini kalau misalnya diputer gitu kan, kejeduk apa gitu kan, ini masih tahan. Jadi karena kecepatan di sini tuh bisa sampai lebih dari 200 km per jam, makanya saya menciptakan sistem yang harus reliable dan harus kuat gitu loh. Dan ini dia cara saya. Jadi saya pakai penguatnya itu ya. Jadi sistemnya begini ya, kabelnya ini kelihatan lebih tebal kan. Ini kalau kalian bandingin tuh, GoPro 7 itu enaknya pencet sekali langsung rekam kan, ada settingnya tuh. Ini dengan ini kombinasinya, jadi kalau misalnya saya pencet Sena tuh langsung dulu gitu, kalian pasti bisa kedengeran. Terus kalian juga sering ngeliat postingan Instagram saya tuh kalau saya lagi dengerin musik, terus musiknya tuh bisa kedengeran juga pas saya nyanyi-nyanyi, audionya musiknya tuh ketangkap dari sini nih, suaranya tuh bersinambungan gitu. Nah, jadi ini dia rahasia saya guys. Ini saya belak-belakan kasih sama kalian. Jadi helm Legend ini, kalian sekarang sudah tahu ya kalau dalamnya itu sangat rumit. Itu bisa menghasilkan video-video yang gimana ya, buat saya itu menjadi suatu kenang-kenangan gitu loh. Riding di Amerika itu tidak seramai yang seperti kalian riding di Indonesia gitu loh. Ketemu dengan teman itu sangat jarang. Teman saya itu yang istilahnya klop sama saya ya, cabulers itu, teman-teman saya, itu mereka jaraknya tidak dekat rumahnya dengan saya. Jadi kalau misalnya saya riding sama mereka tuh saya ingin
gimana ya, ingin mendokumentasikan gitu loh, biar nanti ke belakang saya bisa ngeliat gitu loh. Bahkan kadang-kadang saya ini kan orangnya kalau ngedit itu tidak sekarang rekam langsung sekarang diupload gitu. Saya bukan begitu orangnya, karena saya tuh kadang-kadang pingin ngedit, terus pas ngedit tuh, oh ini dulu pernah kayak begini ya, oh ini pernah kita ngobrol kayak begini ya gitu. Karena itu bagi saya tuh adalah suatu kenang-kenangan gitu. Nah, saya pingin banget punya helm yang bisa ngerekam bikin motovlog seperti ini itu ya, biar itu gitu loh, biar saya bisa mengabadikan lah misalnya momen-momen yang lucu gitu kan. Kalau kalian juga menikmati konten-konten yang seperti itu saya upload bersama teman-teman, kalian juga diuntungkan gitu loh. Dan bagi saya juga sangat berharga sekali. Jadi sistem ini nih sangat reliable menurut saya. Jadi kalau misalnya kalian ingin mencoba motovlog, memang kalian akan menghabiskan cukup banyak biaya ya untuk mencari setup yang bekerja gitu loh buat kalian gitu loh. Karena itu kalian harus eksperimen, dan eksperimen itu memang menghabiskan biaya gitu loh. Tapi ya karena saya tuh karena senang melakukan ini, dan memang tujuannya untuk mengabadikan riding di Amerika ini, karena saya nggak bakal selamanya di Amerika, dan nggak bakal selamanya punya motor gitu loh. Dan saya juga semakin tua gitu kan, jadi saya mungkin banyak kenangan-kenangan itu saya pingin inget gitu lah. Jadi sekarang saya bagikan sama kalian, intinya itu saya menyemangati kalian-kalian yang misalnya punya pemikiran yang sama seperti saya. Misalnya kalian jarang ketemu sama temen, sibuk kerja misalnya kan, terus kalian riding bareng gitu kemana, atau misalnya touring jauh-jauh gitu kemana kan. Kalau misalnya saya nih ya tinggal ngecas Senanya sama ngecas baterai GoPro-nya, semuanya kerekam gitu. Sena Bluetooth backpack gitu, sampah lah itu barang, menurut saya itu susah banget men, pokoknya bikin pusing gitu loh, beribet gitu loh. Nah ini simple banget solusinya. Jadi gitulah pokoknya, semoga ini menjadi hal yang kalian bisa jadikan ilmu gitu ya. Siapa tahu kalian terinspirasi nanti pas kalian sudah punya moge lah, mudah-mudahan ya. Kalau misalnya kalian riding lah sama temen-temen jauh-jauh, terus kalian mau ngerekam bareng-bareng, siapa tahu kalian bisa mengaplikasikan ini gitu loh. Siapa tahu nanti ada alat yang lebih canggih lagi, saya nggak tahu lah. Aduh, saya ngomongnya kurang tertata ya, sorry ya. Jadi video ini bakal lama. Terima kasih banget sudah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Jadi jangan lupa kalian ya klik like lah. Kalau belum subscribe ya mohon di subscribe, biar saya jauh lebih semangat lagi buat ngedit apa yang saya rekam buat kalian semua. Dan alat ini saya lepas dari helm ini karena helm ini saya akan pensiunkan guys. Helm ini mau dipensiunkan, dan saya ada ide untuk memberikan helm ini dengan setup motovlog lengkap guys. Jadi ada mikrofon, ada GoPro 4 Black sama helmnya, sama 2 visor, kayak bikin penerus gitu loh, kayak bikin penerus. Jadi saya mau giveaway-in sama orang yang bener-bener pingin motovlog ya. Jadi kalau misalnya kalian pingin motovlog, terus kalian ngeliat video ini, dengerin nih baik-baik. Jadi helm ini akan dilengkapi dengan mikrofon, GoPro, tapi nggak ada baterai karena saya harus kirim dari Amerika ke Indonesia ya. Gimana menurut kalian? Kalau menurut kalian bagus, jangan lupa komentar juga ya. Saya belum tahu gimana cara giveaway-nya nanti. Kalau misalnya kalian ada cara dan segala macam, atau misalnya dari kalian-kalian yang ingin produknya juga ikut di giveaway-in, jadi bisa ikut giveaway bareng gitu ya. Jadi jangan malu-malu lah kirim email ke saya. Jadi nanti kita bekerja sama. Ya biar seru aja gitu kan. Masa giveaway cuma helm satu doang gitu kan. Nanti saya bakal kasih tahu kalian. Makanya kalian harus subscribe, ikuti Instagram saya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Jadi sampai di sini aja dulu. Terima kasih banget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Karisma Rider. Oh iya, lupa. Mau nunjukin aja cara nyuci saya yang males. Nah, jadi saya ada kain seperti ini. Tuh, tinggal masukin. Ada cheek pad, chin curtain, sama helmet liner. Terus ini masuk mesin cuci.